Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Fisika Semapa. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita kan bahasnya itu tentang suhu, yaitu derajat panas suatu benda. Untuk kali ini kita bahas tentang panasnya atau kalor, kayak gitu. Nah, kemarin sempat disinggung sedikit. Nah, sekarang adalah yang kita bahas tentang kalor. Kalor adalah panas itu sendiri. Nah, jadi energi panas, energi kalor, ini yang bisa berpindah, ini adalah panasnya itu tadi. Nah, kalau suhu itu kan derajatnya, besarnya panas. Nah, sekarang kalor itu bisa mengakibatkan benda bisa berubah. Nah, berubah apanya? Ada 3 hal yang nanti akan bisa mengakibatkan benda itu berubah akibat panas atau kalor. Yang pertama, bisa mengakibatkan perubahan suhu. Nah, sedangkan yang kedua itu bisa mengakibatkan perubahan wujud. Yang ketiga bisa menyebabkan perubahan ukuran. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dipengaruhi oleh panas. Yang pertama tadi adalah bisa mengakibatkan perubahan suhu. Contohnya, misal air biasa dingin, ketika dikasih kalor panas, dia akan berubah suhunya menjadi panas tentunya. Nah, ini adalah perubahan suhu. Dengan yang lain, misal adalah besi dipanaskan, awalnya kamu pegang tidak apa-apa, ketika dipanaskan kemudian akan menjadi panas, itu suhunya berubah. Nah, yang mengakibatkan perubahan suhu adalah yang pertama ada kalor tadi, yang kedua juga dipengaruhi masanya benda. Jadi air sedikit dengan air banyak tentu akan lebih cepat panas yang mana? Dengan kalor yang sama, tentu lebih cepat panas yang masanya sedikit, kayak gitu. Nah, berarti massa mempengaruhi, dan juga jenis zatnya. Air akan berbeda dengan minyak goreng, kayak gitu. Cepatnya dia panas tentu akan berbeda. Berarti hal-hal yang mempengaruhi panas tadi, perubahan suhu tadi, yang pertama adalah kalor, panas itu, yang kedua ada massa, yang ketiga ada yaitu kalor jenis. Nah, maka kita bisa merumuskan bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T, atau biasa kita sebutnya adalah Q sama dengan macet. Nah, Q-nya ini adalah kalornya, energi kalor, M-nya massanya, C-nya itu adalah kalor jenis, dan delta T-nya itu adalah perubahan suhu. Jadi kalau ada perubahan suhu, kita pakainya rumus yang ini, Q sama dengan macet, kayak gitu. Nah, itu adalah hal yang dipengaruhi oleh kalor. Yang pertama, bisa perubahan suhu. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu perubahan wujud. Maksudnya gimana? Wujudnya berubah? Ya. Jadi kalau suatu benda kok dipanaskan, kemungkinan yang kedua itu adalah yaitu berubah wujud. Contoh, air kita panaskan terus menerus, lama-lama hilang, habis. Kenapa? Karena dia berubah wujudnya. Awalnya air, kemudian berubah wujud menjadi gas. Lagi es itu berubah padat. Kok kamu panaskan terus menerus, awalnya padat, kemudian mencair jadi air. Berubah wujudnya, berawal dari padat berubah menjadi cair. Nah, perubahan wujud ini ada beberapa hal, silahkan dilihat. Di sini ada gambarnya bahwa ada zat, kita tahu ada 3, bahwa ada cair, padat, sama gas. Nah, perubahan wujud ini akan menjadi 6 hal yang kita sebut bahwa contoh, misal ada zat cair menjadi zat padat, cair menjadi padat, itu namanya adalah membeku. Karena kita memasukkan air ke dalam freezer akan menjadi es, menjadi padat, itu namanya membeku. Kemudian kalau sebaliknya dari padat menjadi cair, namanya mencair. Ya. Lanjut lagi, dari padat menjadi gas. Kalau padat, awalnya padat menjadi gas, contohnya ini adalah kayak kapur barus, itu padat menjadi gas, itu namanya berarti menyublim. Tapi kalau gas menjadi padat, itu namanya mengkristal. Lain halnya dari cair menjadi gas, awalnya cair menjadi gas, menguap, kita memasak air itu ya. Nah, atau lagi dari gas kebalikannya menjadi cair, itu adalah mengembun seperti pagi hari. Awalnya gas yang dingin di malam hari akan
mengubah menjadi zat cair di pagi hari, itu namanya mengumpul. Nah, itu ada 3 hal yang merupakan adalah perubahan wujud zat, akibat panas. Nah, kemarin juga sempat disinggung, ini panas atau dingin sih sebenarnya. Jadi gini, sebelum kita lanjut ke pembahasan sebelumnya, sempat disinggung bahwa tidak ada yang namanya itu benda dingin, itu tidak ada. Yang ada itu adalah benda kekurangan kalor, benda kehilangan kalor, atau benda yang suhunya minus, itu adanya. Jadi tidak ada benda dingin dengan suhu, tidak. Benda dengan panas suhunya minus, gitu sebenarnya. Jadi panas itu yang berpindah. Panas bisa dilepas dan juga bisa diterima. Kayak gitu. Kalau panasnya dia terlalu tinggi, dia akan melepas. Tapi kalau dia kurang panas, dia berarti menerima. Nah, pada perubahan wujud ini akan berbeda dengan perubahan suhu tadi. Kalau perubahan suhu itu kan akibat dari massa, akibat dari kalor jenis seperti itu, dan juga akibat dari kalor itu sendiri. Nah, kalau perubahan wujud, nah ini dipengaruhi oleh titik leburnya atau titik uapnya atau titik di mana dia berubah menjadi wujud yang berbeda. Nah, maka kalor yang dibutuhkan itu tergantung pada titik lebur atau titik didihnya itu tadi, kalor lebur, kalor didihnya itu tadi, dan juga masanya. Maka rumusnya akan menjadi Q sama dengan M kali L atau M kali U. L ini adalah kalor leburnya, kalor didihnya, dan sesuai dengan perubahan wujudnya kayak gitu. Nah, jadi berbeda ya. Kalau perubahan suhu tadi kita pakainya Q sama dengan macet. Kalau perubahan wujud kita pakainya Q sama dengan M kali L kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita mau bahas nih perubahan sebuah air. Coba contoh lihat diagram seperti ini. Ada diagram mulai dari yang pertama yaitu suhunya ini adalah minus, artinya dia suhunya adalah di bawah 0, bentuknya padat es. Nah, itu dari titik A menjadi titik B, titik C, titik D sampai ke titik E. Dimana dari titik A sampai B itu kan posisinya es. Es dipanaskan jebret pada suhu minus, jebret dipanaskan, dia akan berubah suhunya. Karena berubah suhunya sampai suhu 0 derajat Celcius. Nah, karena perubahan suhu seperti tadi berarti kita pakainya rumus Q sama dengan macet. Betul, karena perubahan suhu. Nah, dari A sampai B posisinya dari S minus sampai S 0 derajat, masih S loh ya, 0 derajat masih S. Nah, kemudian kok masih kamu panaskan? Maka pada titik B yaitu S dipanaskan, maka dia akan mencair pada suhu 0 derajat. Dia mencair, suhunya sama, es suhu 0 dipanaskan menjadi air suhunya 0. Nah, berarti dia berubah wujud saja, tidak berubah suhu. Karena berubah wujud, maka kita pakai rumusnya tadi adalah Q sama dengan M kali L. Betul, sampai di titik C posisinya adalah sudah menjadi wujud air, di mana suhunya masih 0. Kok masih dipanaskan lagi? Nah, masih dipanaskan lagi berarti suhunya 0 akan lama-kelamaan naik 10, 20 sampai ke titik 100 mendidih. Nah, 100 ini berarti masih posisinya air dengan suhu 100 derajat Celcius. Artinya dari C ke D ada perubahan suhu. Karena berubah suhunya, tadi kita pakai rumus Q sama dengan macet. Betul. Nah, kok air suhunya 100 derajat sudah mendidih, masih kamu panaskan, maka posisinya akan menjadi E, yaitu menjadi gas. Jadi air yang mendidih tadi dipanaskan, lama-kelamaan akan menguap. Dia berubah wujudnya dari air suhu 100 derajat menjadi gas dengan suhu 100 derajat, menjadi uap 100 derajat Celcius. Karena berubahnya wujud, kita pakainya rumus Q sama dengan M kali R gitu. Kalau mau diketahui berarti dari es menjadi uap, berapa kalori yang dibutuhkan? Kita total semuanya, yaitu tadi
mulai dari A sampai B kita pakainya macet, B ke C pakainya M kali N, C ke D pakainya macet juga, D ke E pakainya M kali uap ya. Kita total semua. Itu berarti kalor yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang ketiga, tadi perubahan suhu sudah, perubahan wujudnya sudah, penjelasan keduanya juga sudah. Yang ketiga adalah perubahan ukuran. Kalor bisa mengakibatkan perubahan ukuran, perubahan bentuknya, mulai dari panjang menjadi mulai dari pendek menjadi panjang kayak gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita contoh soal tentang kalor yang berikut ini. Ini adalah contoh latihan soal yang pertama. Ada logam yang masanya 200 gram memiliki kalor jenis 500 Joule per kilogram derajat Celcius dan suhunya berubah dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jumlah kalor yang diterima logam adalah. Nah, di soal ini ada perubahan suhu. Suhu awalnya ini 20 menjadi 100. Nah, karena ini perubahan suhu, maka rumus yang akan kita pakai adalah Q sama dengan macet, betul. Nah, maka kita pakainya rumus adalah Q sama dengan macet M C delta T. Di mana Q-nya tadi adalah kalor, M adalah masanya, C kalor, jenisnya delta T perubahan suhu. Kita lihat masanya ada nggak? Oh, di sini ada masa. Sekarang lihat, karena ini ada kalor jenis yaitu C-nya ada, C di sini massa, ini perubahan suhunya. Ini adalah Joule. Ingat, ini adalah dikasih tahu juga ini catatan ya, bahwa satuan kalor itu bisa Joule, bisa juga kalor. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang karena kita pakainya Joule, Joule itu kalau Joule itu pasangannya kilogram. Kalau kalori pasangannya gram. Kayak gitu. Maka ini Joule, maka ini harus dijadikan kilogram. 200 gram jadikan dulu kilogram, yaitu berarti 0,2 kilogram. Nah, kita masukkan angkanya ke sini. Bahwa masanya itu 0,2, kalor jenisnya tadi 500, perubahan suhu dari 20 menjadi 100. Berapa perubahannya? Dikurangi saja, 100 kurangi 20 berarti 80. Kita kalikan, ini 8 kali 10, bilangnya hingga ini ya, 8. 8.000 satuannya Joule. Mudah ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Sebongkah es bermasa 0,4 kg pada suhu 0 derajat Celcius. Ini es ya, 0 derajatnya es. Banyak kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es menjadi air. Maka jika kalor lebur es 80 kalori per gram adalah titik kalori. Nah, ada es masanya ini ada 0,4 kg, suhunya 0 derajat Celcius, dibutuhkan untuk melebur menjadi air. Karena ini digunakan untuk melebur, ini tidak berubah suhunya tetap 0. Tapi yang berubah adalah wujudnya, mulai dari berubah dari es menjadi air. Maka kita pakai yaitu Q sama dengan M kali N, di mana M-nya ini adalah massa, sudah diketahui. L adalah kalor leburnya. Di sini kalor leburnya sudah diketahui. Ini tinggal masukkan. Nah, masanya berapa? Di sana kilogram. Itu masih kilogram. Catat, kita pakainya kalori
gram? 400 ya. 400. Kita masukkan. Nah, 400 dan ini kali ini 30.000. Nah, dua contoh tentang berbaju dan perubahan wujud. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang kalor dan hal-hal yang diakibatkan oleh kalor atau panas. Tadi sambil mengingatkan, jadi kalor bisa mengakibatkan perubahan suhu, pakainya rumusnya macet. Yang kedua bisa mengakibatkan perubahan wujud, pakainya M kali R atau tadi M kali O. Nah, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Kita ikuti pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.